Diponegoro, pemimpin Perang Jawa, pahlawan nomor wahid Indonesia, lahir pada 11 November 1785. Perang Jawa menewaskan 200.000 penduduk Jawa dan separuh penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur terdampak perang. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Jawa adalah tapal batas antara tatanan lama Jawa dan zaman modern. Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan ketiga Jogja. Nenek moyangnya yang paling penting bagi dia adalah eyang buyutnya, namanya Ratu Ageng Tegalrejo. Dan di bawah bimbingan dari Ratu Ageng, dia dibesarkan di Tegalrejo, kediaman Ratu Ageng, di mana dia berkumpul dengan alim ulama dan dididik di dalam ajaran dari Tarekat Syatria selama 10 tahun. Asal-usul dari Perang Jawa pada hakikatnya adalah satu isu sosioekonomi. Bukan untuk Diponegoro sendiri mau meraih takhta atau ada jengkel sebab ada jalan pintas yang dibangun melalui lintas dari Tegalrejo sendiri. Situasi sosioekonomi yang sangat merosot sekali di Jawa Tengah Selatan akibat dari kebijakan kolonial meraih untung dan meraih salah satu pendapat yang tinggi dari bandar tol. Jadi bandar tol menjadi lumrah di setiap jalan besar dan jalan kecil. Terkait dengan ini ada beberapa malapetaka alamiah. Salah satu adalah pandemi kolera dari 1821. Dan kedua ada kekeringan dan ada panen yang gagal. Dan paceklik bagi orang-orang desa di Jawa Tengah Selatan. Perang Pangeran Diponegoro itu berbeda dengan perang-perang di Jawa sebelumnya. Kalau perang-perang di Jawa sebelumnya itu adalah antara para pangeran dengan para pangeran, antara saudara dengan saudara. Tetapi yang dilakukan Pangeran Diponegoro betul-betul bagaimana dia ingin supaya bangsa Eropa itu tidak ada lagi campur tangannya terhadap bangsa Mataram pada saat itu. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap dalam perjanjian yang penuh khianat. Ia langsung dibawa menuju Batavia lewat Semarang menggunakan kapal uap untuk menanti nasibnya. Diponegoro ditangkap di Magelang, di Kepresidenan Lama. Sebenarnya dia halal bihalal dengan Jenderal de Kock, Jenderal Panglima Belanda. Dan dia ditangkap pada sesudah Idul Fitri. Dia mau sowan de Kock dan mau salaman sesudah bulan puasa. Jadi dia ditangkap secara cedera, secara yang tidak manusiawi dan tidak mulia, dan dia dibawa ke sini di Batavia, di ibu kota kolonial, dan dia tiba di sini 8 April dan ditahan di sini sampai 3 Mei. Stadthaus pada waktu itu adalah salah satu pusat dari administrasi dan penghakiman dari kota dan sekitarnya. Sebenarnya kamar yang dia dipakai adalah apartemen pribadi dari Kepala Bui. Dan Kepala Bui diharuskan untuk mengkosongkan apartemen. Sumpamanya ada tahanan elit yang harus ditahan, pun Belanda, pun Eropa, pun Jawa atau Indonesia. Jadi Diponegoro ditahan bukan di Bui, di bawah tanah. Ya, Diponegoro datang dengan 19 pengikut. Dari 19 pengikut, 3 adalah keluarga inti Diponegoro. Selama Diponegoro di Stadthaus, menunggu keputusan dari Gubernur Jenderal yang dikeluarkan dalam Beslaut dari 30 April 1830, menyerahti dia punya ibunda, Radanayu Mangkarawati, dan juga putra sulung, Pangeran Diponegoro Muda. Dia juga dilukis atau disketsa oleh orang yang mengawasi beliau di sini, Adrianus Johannes Bick. Dia juga mengkunyah siri
Dia menerima utusan dari pemerintah kolonial dalam sosok Justinus van Schuur, sekretaris jenderal, sekretaris dari pemerintah. Kegiatan sehari-hari ada di dalam lingkup dari kamar, dan waktu dia menulis Babat Diponegoro di Manado, dia pernah ada refleksi mengenai Jakarta bahwa dia tidak sudi hidup di Jakarta, di Batavia, sebab begitu panas, begitu mengerikan kepanasan di ibu kota. Ruang Diponegoro terletak di lantai 2, tepatnya terletak di atas ruang penjara wanita. Secara garis besar sih ruang Diponegoro dibagi menjadi 3 bagian ya. Kita akan dapat melihat lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Lukisan tersebut menggambarkan tentang peristiwa penangkapan Diponegoro beserta pengikutnya oleh Jenderal de Kock. Kemudian di bagian pertama ini selain lukisan juga terdapat daftar nama-nama dari anggota keluarga Pangeran Diponegoro. Kita masuk ke bagian 2 dari ruang Diponegoro. Di situ terdapat ruang pribadi dari Pangeran Diponegoro dan keluarganya. Memang sekarang digambarkan ada tempat tidur dan meja kerja, tapi sebenarnya itu bukan barang-barang yang ada pada saat Pangeran Diponegoro berada di ruangan tersebut, tapi itu hanya untuk menggambarkan suasana pada waktu itu. Nah, di atas meja kerja itu terdapat 2 buah surat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro, yang satu untuk ibunya, yang satunya lagi untuk putra sulung dari Pangeran Diponegoro. Juga terdapat sketsa Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Adrianus Johannes Beek. Bagian kedua ini juga terdapat surat keputusan resmi dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan pengasingan Pangeran Diponegoro. Kemudian kita masuk ke bagian 3, bisa melihat ada lini masa dari kehidupan Pangeran Diponegoro. Juga kita bisa melihat adanya peta perang Jawa. Juga kita dapat lihat beberapa gambaran mengenai warisan warisan dan pengaruh Pangeran Diponegoro sebagai sosok sejarah, sebagai sosok pelopor bagi kebangkitan nasional. Dari Batavia, Diponegoro diasingkan ke Manado dan Makassar. Dalam pengasingan, sang pangeran menarik diri ke ranah spiritual. Menulis autobiografi Babat Diponegoro lebih dari 1000 halaman dan 2 kitab untuk pendidikan putra-putrinya. Ya, saya kira Diponegoro adalah inspirasi bangsa sebab dia orang berintegritas. Ya. Ini yang paling pokok. Ya. Ini adalah emas untuk karakter bangsa dan karakter manusia. Dia tahu meluangkan dan mengorbankan harta benda. Dia adalah pangeran paling kaya di Jogja sebelum perang. Dan dia mengorbankan dia punya hidup demi membela keadilan sosial. Dia seorang iman yang saleh, seorang Islam yang saleh, seorang Islam Jawa yang khas. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang 5 tahun itu saya yakini membelokkan perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Pangeran Diponegoro itu membukakan pintu gerbang bagi bangsa Indonesia. Perang melawan penjajah sebelumnya itu dengan perang fisik yang hanya sporadis, tapi Pangeran Diponegoro mampu melakukan selama 5 tahun berturut-turut. Dan itu mampu membuat keuangan Belanda menjadi nol. Sang pangeran wafat pada pagi buta, jam 6.30, Senin 8 Januari 1855. Di Benteng Rotterdam, Makassar. Semangat api Diponegoro menyala hingga kini, menginspirasi bangsa Indonesia. Tentunya harapan kita dengan adanya ruang Pangeran Diponegoro ini, pengunjung lebih mengenal siapa Pangeran Diponegoro, lebih mengenal sosoknya, lebih tahu dan paham betul bagaimana perjuangan Pangeran
Pangeran Diponegoro, dan harapannya dengan mengetahui kepahlawanan perjuangan Pangeran Diponegoro itu akan dapat menumbuhkan rasa cinta ya, rasa bangga dari pengunjung Museum Sejarah Jakarta tentunya terhadap bangsa dan negara kita. Dan sebagai sejarawan yang paling memberi bangga dan memberi salah satu energi kepada saya adalah bahwa seniman yang begitu majemuk dan begitu pandai dan inspiratif dari bangsa Indonesia bisa ambil bahan-bahan yang berat di kepala dan berat di tangan untuk membuat salah satu cipta seni yang bisa langlang buana. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, peris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah titik mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api.